Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aana Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang panduan observasi yang sudah saya buat mengenai perkembangan peserta didik pada fase B. Kegiatan observasi yang akan saya lakukan yaitu ada di SMP Negeri 2 Surakarta. Adapun metode yang akan saya gunakan dalam mengamati perkembangan peserta didik nantinya yaitu menggunakan metode observasi, wawancara, dan juga tes untuk mengetahui beberapa aspek perkembangan peserta didik yaitu yang pertama, perkembangan fisiologis, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, sosial emosional, perkembangan moral, motivasi belajar, aspek kultural, status sosial, gaya belajar, minat, kemampuan awal, dan etnik siswa. Untuk aspek perkembangan pertama yang akan saya amati yaitu tentang perkembangan fisiologis. Di sini saya berencana untuk melakukan observasi kepada peserta didik laki-laki dan juga perempuan. Adapun yang diamati yaitu nantinya mengenai perubahan fisik yang terjadi selama masa pubertas. Seperti contohnya untuk siswa laki-laki yaitu tumbuh jakun, suara membesar atau berat, dada menjadi bidang, tumbuh kumis dan atau jenggot. Dan untuk siswa perempuan yaitu payudara darah besar, suara menjadi lebih nyaring, pundak lebih melengkung, dan panggul melebar. Selain itu, saya juga akan mengamati perkembangan motorik peserta didik, yaitu tentang gerakan lokomotorik seperti berjalan, berlari, melompat, kemudian gerakan non-lokomotorik yaitu mengayun, mengangkat, mendorong, dan juga keterampilan gerak proyeksi, itu menangkap benda yang dilempar kepada peserta didik. Aspek perkembangan berikutnya yaitu perkembangan kognitif. Di sini saya ingin mengetahui apakah peserta didik sudah mampu menjelaskan objek yang tidak ada di dekatnya, kemudian mampu memprediksi akibat dari sebuah kejadian, kemudian membuat sebuah kesimpulan, dan mampu membuat rencana untuk masa depannya. Aspek selanjutnya yaitu mengenai perkembangan bahasa. Di sini saya ingin mengetahui apakah peserta didik sudah mampu menggunakan bahasa dengan baik dan benar, menggunakan bahasa baku, apakah berkomunikasi dengan baik kepada guru dan juga teman-temannya, apakah mengetahui kata-kata atau bahasa gaul, dan juga tentunya tentang apakah peserta didik berkata kotor ataupun kasar kepada teman, orang tua, ataupun orang masih tua dibanding dengan dia ataupun dengan teman-temannya. Nah, untuk aspek perkembangan berikutnya yang akan saya amati yaitu tentang perkembangan sosio-emosional peserta didik. Di sini, perkembangan sosio-emosional berkaitan dengan hubungan siswa dengan keluarganya, dengan guru dan teman-temannya, kemudian apakah siswa sudah memiliki cita-cita di masa depan, kemudian apakah peserta didik memiliki teman dekat atau sahabat di kelas maupun di luar kelas, dan juga apakah peserta didik mengetahui kelebihan dan kelemahan yang ada pada dirinya dan caranya untuk mengatasi kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Aspek selanjutnya yaitu tentang perkembangan moral. Di sini, apakah peserta didik mematuhi peraturan guru dan sekolah? Nah, kenapa dia mematuhinya? Apakah agar dianggap sebagai orang baik atau memang dia melakukan itu karena hati nuraninya? Kemudian, apakah peserta didik membina hubungan yang baik dengan guru, orang tua, dan teman sebayanya? Aspek berikutnya yaitu tentang motivasi belajar. Di sini, yang akan saya amati adalah motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik siswa. Motivasi intrinsik saya lakukan dengan wawancara, dan juga motivasi ekstrinsik akan saya amati juga terhadap lingkungan sekitarnya, yaitu nanti saya juga akan menanyakan beberapa hal kepada peserta didik, yaitu apakah dia bersemangat belajar karena akan mendapatkan hadiah, kemudian apakah peserta didik semangat karena teman-temannya juga antusias untuk belajar, kemudian apakah peserta didik itu antusias belajar karena untuk
atau sadar atas dirinya sendiri dan masa depannya. Kemudian, apakah peserta didik itu akan lebih antusias jika lingkungan sekitarnya kondusif dan mendukungnya? Nah, untuk aspek berikutnya yaitu tentang aspek kultural. Di sini saya ingin mengamati apakah budaya yang diterapkan atau dilakukan oleh peserta didik di dalam kegiatan sehari-hari dan pembelajarannya, yaitu tentang sopan santun, kemudian gotong royong, kedisiplinan. Nah, untuk aspek selanjutnya yaitu tentang status sosial. Di sini ada beberapa hal yang nantinya akan saya tanyakan kepada peserta didik, yaitu apakah peserta didik berteman dengan teman yang status sosialnya sama, atau apakah terdapat peserta didik yang berasal dari keluarga terpandang, kemudian tidak mau berteman dengan teman yang lain yang berbeda status sosial, kemudian apakah peserta didik mengikuti kegiatan les di luar sekolah, kemudian akses internet yang digunakan oleh peserta didik, dan juga beberapa fasilitas lain yang mungkin dapat menunjang kegiatan sehari-hari peserta didik, terutama kegiatan belajar mengajarnya. Nah, selanjutnya yaitu aspek gaya belajar. Di sini, apakah peserta didik sudah mengetahui gaya belajarnya dan bagaimana dia belajar sesuai dengan gaya belajarnya, dan apakah dia memahami langkah pengaplikasian gaya belajarnya. Aspek selanjutnya yaitu tentang minat, yaitu apakah peserta didik antusias dalam mengikuti pembelajaran, apakah dia terlibat aktif dalam pembelajaran, kemudian apakah peserta didik memiliki mata pelajaran favorit, dan kegiatan ekstrakurikuler apa yang dia ikuti di sekolah untuk mengembangkan dirinya. Dan aspek selanjutnya yaitu tentang kemampuan awal. Di sini guru atau penulis akan mengobservasi bagaimana siswa mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas, itu apakah dia sudah mampu mereview, kemudian mengaitkan materi yang sudah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari pada hari itu. Kemudian, penulis juga akan melakukan tes secara online untuk mengetahui kemampuan peserta didik itu terkait dengan level atau tingkatan di manakah peserta didik itu di dalam atau sebagai pembelajar bahasa Inggris. Dan yang terakhir adalah etnik. Di sini, apakah terdapat perbedaan etnik di kelas, dan apakah peserta didik mau berteman dengan peserta didik lain yang berbeda etnik. Nah, demikian tadi panduan observasi yang akan saya gunakan untuk mengobservasi peserta didik. Terima kasih sudah menyimak video saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.